Ya, oke, kita kembali lagi dengan pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dengan materi proses produksi massal ya. Kemarin kita sudah selesai dari bab 1 ya, dari 3.10 yaitu tentang menganalisis perencanaan produksi massal. Kemudian 3.11 tentang menentukan indikator keberhasilan tahapan produksi massal, dan kita lanjut ke 3.12 yaitu menerapkan proses produksi massal ya. Nah, untuk pengertian proses produksi dan sifat produksi itu kemarin kita sudah jelaskan. Jadi ini akan kita skip saja ya. Nah, akan kita lanjutkan dari sini. Jenis proses produksi yang ditinjau dari arus produksi ya. Nah, jadi proses produksi itu ada dua jenis ya. Yang pertama itu proses produksi terus-menerus atau continuous processes, dan proses produksi terputus-putus atau intermittent processes ya. Nah, ada pula hal-hal yang menjadi penentu tipe produksi ya. Nah, ini didasarkan dari 3 faktor. Yang pertama yaitu volume ya, atau jumlah produk yang dihasilkan. Yang kedua yaitu kualitas produk ya. Kemudian yang ketiga adalah peralatan yang tersedia untuk melaksanakan proses. Nah, kita akan mulai dulu penjelasan dari proses produksi terus-menerus atau continuous processes ya. Nah, di sini dikatakan bahwa produksi kontinu adalah suatu metode proses produksi di mana proses berlangsung secara terus-menerus tanpa terhenti ya. Nah, ini biasanya dilakukan pada industri skala besar ya, dalam menghasilkan produksi yang besar atau banyak. Nah, dan di sini juga dikatakan bahwa digunakan pada umumnya dengan sistem yang terotomatisasi ya, atau otomatis. Nah, dengan bantuan PLC atau Programmable Logic Controller ya, atau pengontrol otomatis, di sini dia dapat mengurangi kecerobohan manusia ya, dapat mengurangi kecerobohan manusia dalam melakukan kesalahan proses produksi ya. Jadi di sini PLC ya, atau Programmable Logic Controller sangat berguna ya untuk mengurangi kesalahan akibat kecerobohan manusia. Nah, kemudian proses produksi ini berlangsung secara terus-menerus dengan kondisi yang stabil atau bahkan mendekati tunak, atau yang biasa disebut dengan keadaan konstan atau tidak berubah ya. Contohnya itu ya, contoh dari proses produksi kontinu itu adalah produksi laptop yang dilakukan perusahaan besar seperti Asus, Acer, dan lainnya ya. Nah, kemudian ada pula kelemahan dan kelebihan dari proses produksi kontinu ya. Kita mulai dulu dari kelemahannya ya. Nah, kelemahan dari proses produksi kontinu atau continuous manufacturing. Nah, yang pertama, terdapat kesulitan untuk menghadapi perubahan produk yang diminta oleh konsumen atau pelanggan. Jadi, produksi seperti ini khusus untuk menghasilkan produk-produk yang memiliki permintaan yang besar dan stabil seperti laptop ya. Kemudian style produknya tidak mudah berubah ya. Contohnya seperti ini laptop ya. Laptop itu proses produksinya tentu mengikuti dengan kemajuan teknologi ya. Kemajuan teknologi saat ini ya. Kalau laptop itu sekarang mungkin kebanyakan produksinya sudah menggunakan Intel prosesor i7 Gen 9 ya, dengan RAM 8 sampai 16 GB
dengan kartu grafis yang sudah mencapai RTX ya, RTX 2060 atau 2070 ya. Nah, itu mengikuti pasar atau teknologi saat ini ya. Nah, kita lanjut kelemahan yang kedua, yaitu proses produksinya mudah terhenti. Karena apabila terjadi kemacetan di suatu tempat atau tingkat atau proses ya, maka kemungkinan seluruh proses produksi akan terhenti. Nah, yang disebabkan adanya saling hubungan dan urutan-urutan antara masing-masing tingkat proses ya. Jadi misalnya ketika lagi proses merakit laptopnya misalnya ya, saat merakit bagian peletakan prosesor ya, nah terjadi kendala ya, sehingga itu juga menyebabkan proses berikutnya mengalami kendala juga ya, sehingga terhenti prosesnya. Nah, ini yang menyebabkan jadi ketika satu proses terhenti, maka proses berikutnya juga akan terkena imbasnya. Nah, itu salah satu kelemahannya ya. Kemudian kelemahan yang ketiga yaitu terdapat kesulitan dalam menghadapi perubahan tingkat permintaan, karena biasanya tingkat produksi atau rate of production-nya telah ditentukan dan bersifat permanen. Nah, ini seperti yang kelemahan yang pertama tadi ya. Jadi di sini kesulitannya itu kalau laptop itu dia tidak bisa dibikin custom ya. Nah, jadi itu memang sudah bawaan produksi dari pabrikannya. Kadang ada yang ingin pengen dong laptop yang spesifikasinya khusus sendiri nih, pengen ada yang prosesornya sudah i9 ya, atau dengan kartu grafis yang sudah mensupport RTX 2080 Ti ya, dengan RAM 32GB ya. Nah, itu kan berdasarkan permintaan konsumen atau pelanggan sendiri, sehingga sulit sekali dalam diterapkan dalam proses produksi kontinu ini ya. Nah, kalau tadi itu kelemahannya ya, sekarang kita lanjut ke pada kelebihan proses produksi kontinu atau continuous manufacturing. Nah, yang pertama yaitu dapat diperoleh tingkat biaya produksi per unitnya atau unit production cost yang rendah. Nah, apabila volume yang dihasilkan cukup besar dan terdapat standarisasi ya. Jadi kalau yang seperti tadi laptopnya sudah dibikin unit atau spesifikasinya merata atau standar, maka dapat dihasilkan volume atau produksinya itu dalam jumlah yang besar. Nah, sehingga ini akan mengurangi biaya produksi per unitnya sendiri. Nah, kemudian kita lanjut, ini yang kedua, dapat dikuranginya pemborosan-pemborosan dari pemakaian tenaga manusia karena sistem pemindahan bahan yang menggunakan tenaga mesin atau listrik ya. Jadi karena sekarang zaman modern sudah menggunakan mesin ya, mesin atau listrik, sehingga terjadi pengurangan penggunaan tenaga manusia ya. Nah, kemudian kita lanjut, ada biaya tenaga kerja atau labor cost ya. Biaya tenaga kerjanya itu lebih rendah karena ya tadi jumlah tenaga kerjanya sedikit dan tidak memerlukan tenaga ahli dalam pengerjaan produk yang dihasilkan. Kemudian yang keempat, kelebihannya itu biaya pemindahan bahan dalam pabrik juga lebih rendah karena jarak antara mesin yang satu dengan mesin yang lain itu lebih pendek ya. Dan pemindahan tersebut digerakkan dengan tenaga mesin atau mekanisasi ya. Jadi dalam proses produksi ini sudah sangat terbantu dengan penggunaan mesin ya, tidak menggunakan lagi atau berkurangnya tenaga manusia, sehingga perusahaan dapat mengurangi cost ya atau biaya produksi, sehingga lebih hemat pengeluarannya ya. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup. Akan kita
lanjutkan di pertemuan berikutnya, itu tentang proses produksi terputus-putus atau intermittent processes. Oke, sekian dan terima kasih.